Shalom buat kita semua, saudara-saudaraku yang terkasih, secara khusus di D5 sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, tentu kita akan disuguhkan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 14 akan saya bacakan buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kalau kita baca 2 Korintus 4 secara keseluruhan, memperlihatkan semangat Paulus yang tidak pernah padam dalam pemberitaan firman Tuhan, atau bersaksi tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kita kenal. Dan jika diperhadapkan kepada pelayan zaman sekarang, pelayan yang hidup di dalam era digital 4.0, maka sangat sulit untuk mencari siapa-siapa mereka yang selalu bersaksi seperti Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan dan mengabarkan Yesus yang adalah Juru Selamat. Mengapa itu terjadi? Jawabannya adalah tersirat ada dua hal yang membuat pelayan Tuhan Yesus tidak dapat melakukan tugas panggilannya. Jawaban pertama adalah keinginan untuk memperoleh pujian atau popularitas yang muncul dari pribadi pelayan itu sendiri, bahkan keuntungan duniawi dari pekerjaan sebagai pemberita Injil. Mungkin awalnya motivasinya bukanlah demikian, tetapi motivasinya adalah sungguh-sungguh sangat murni. Namun karena keadaan akhirnya terkontaminasi. Hal inilah yang disoroti oleh Paulus dalam ayat yang kedua. Orang yang demikian akan menyembunyikan kebenaran Tuhan agar tidak menyinggung perasaan jemaat yang kaya ataupun jemaat yang berpengaruh pada tempat tersebut, sehingga mereka tetap sebagai donatur atau penyandang dana. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kita harus belajar dari sosok Paulus yang mengatakan bahwa hal itu, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak baik di mata Tuhan, atau pekerjaan yang licik, yang memalsukan firman Tuhan atau menerapkan secara salah. Agar kita tidak terjebak kepada saling menghakimi, baiklah kita berpedoman kepada firman Tuhan yang dikatakan Yesus bahwa dari buahnya kita dapat mengenal mereka. Jawaban yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, adalah penganiayaan. Penganiayaan dapat membuat tawar hati, dapat membuat menarik diri dari pemberitaan firman Tuhan atau melakukan pelayanan yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi Paulus tidak demikian. Paulus melayani Tuhan dengan setia, dengan penuh semangat sampai akhir hidupnya. Mengapa bisa demikian? Pertama adalah karena Paulus memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus. Yang kedua, Paulus memiliki roh iman yang sama dengan Daud. Ungkapan "aku percaya, sebab itu aku berkata-kata" dikutip oleh Paulus dari Mazmur 116 ayat yang ke-10. Dan kedua hal ini saling berhubungan dan saling menyempurnakan seorang untuk tetap setia seperti Paulus. Pemahaman yang benar tanpa bertahan hidup, mungkin pelayanannya akan berbentuk sia-sia. Dan hal itu benar. Ada orang yang baru bertobat, mempunyai kesaksian yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang tertarik. Ia pergi ke sana, kemari, bersaksi, melayani. Tetapi tidak lama kemudian ia menjadi redup, bahkan motivasinya hilang. Paulus tidak demikian. Paulus memiliki keduanya. Pemahamannya tentang Yesus Kristus sangat dalam. Perhatikanlah ayat 14. Dalam ayat ini Paulus memahami bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus akan mendapat bahagian dalam kebangkitan yang mulia itu. Maka pengharapan akan kebangkitan itulah yang menguatkan seorang Paulus, bahkan kita sekalian, untuk tetap setia di dalam pemberitaan Injil, walaupun kita sedang menghadapi berbagai penderitaan karena Kristus. Amin. Shalom.